Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya terkait dengan dimensi 3 atau bangun ruang. Untuk pertemuan kali ini, materi yang kalian akan pelajari adalah jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Langsung saja, materi ini adalah materi matematika wajib di kelas 12. Kita langsung ke materi utamanya. Bapak ingin bertanya, bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang pada dimensi 3? Ada yang tahu? Ayo. Oke. Perhatikan gambar berikut. Jarak titik ke bidang dalam hal ini adalah titik B ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik B, panjang garis tegak lurus dari titik B ke bidang alfa. Jadi, jarak titik B dengan bidang alfa adalah panjang garis B aksen. Sekali lagi, adalah B ke B aksen. Sudah mengerti? Kita lanjut ke contoh soalnya. Perhatikan ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Pertanyaannya, tentukanlah jarak titik C, ya, sekali lagi jarak titik C ke bidang BDG. Pertanyaannya, apakah segitiga BDG segitiga sama sisi, sama kaki, atau sembarang? Baik, kita coba selesaikan bersama-sama. Seperti permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara menentukan jarak titik C ke bidang BDG? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah bidang BDG. Sekali lagi, BDG, hubungkan bidang tersebut. Maka kalian akan melihat sebuah segitiga sama sisi. BD sama dengan DG sama dengan BG, yaitu sama-sama diagonal sisi. Yang kedua, hubungkan titik C ke titik E. C hubungkan ke titik E. Nah, C ke ini adalah diagonal ruang. Artinya, perpanjangan dari titik C akan menembus bidang BDG ke E. Yang ketiga, hubungkan titik G ke P. P, ya, ini P, adalah tengah-tengah garis BD. Hubungkan titik G ke P. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, hubungkan titik A ke titik C. Hubungkan A ke titik C. Satu lagi, yang terakhir, hubungkan titik E ke titik G. Nah, sekalian kalian akan melihat sebuah segi 4. Ya. Segi 4 ACGE. Visualisasinya sebagai berikut. Pada segi 4 ACGE, CG, AE, panjangnya 6 cm, itulah rusuknya. Kemudian panjang EG dan panjang AC adalah 6 akar 2, yaitu sama-sama diagonal sisi. Sedangkan CE itu adalah diagonal ruang 6 akar 3 cm. Nah, inilah permasalahan yang akan kita cari. Jarak titik C ke bidang BDG, C ke BDG, adalah jarak titik C ke titik R. Ya. Ini titik R. Inilah yang panjang ini yang akan kita cari. Sebelumnya kita cari CP terlebih dahulu. CP adalah setengah dari AC, jadi setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2 cm. Ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga PCG. Kita sudah menemukan alas dan tingginya, yang belum adalah sisi miringnya. Untuk itu kita cari GP terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi GP sama dengan akar CG kuadrat ditambah CP kuadrat. Kita ganti bilangannya. 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Sehingga hasil operasinya akan memperoleh akar 54. Itu adalah akar 9 kali 6.
Akar 9 adalah 3, kemudian akar 6. Jadi jawabannya GP adalah 3 akar 6 cm. Itu tahap pertamanya. Setelah itu, ya, sekali lagi yang dicari adalah CR. Dari gambar ini kita melihat bahwa alasnya adalah pada segitiga PCG, alasnya adalah CP, alasnya, kemudian tingginya adalah CG. Nah, sekarang putar segitiganya ke kiri, ya, akan tampak seperti itu. Nah, maka posisi dari alas dan tingginya akan berubah. Alasnya adalah GP, kemudian tingginya adalah CR. Nah, CR inilah yang akan kita cari. Nah, perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar 1 dan gambar 2, dengan menggunakan prinsip atau konsep luas daerah segitiga, artinya gambar 1 dan gambar 2 secara prinsip, secara logika memiliki luas daerah yang sama. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Bagian yang di ruas kiri adalah untuk gambar yang pertama, kemudian bagian di sebelah kanan adalah untuk gambar yang kedua. Nah, kita peroleh setengah kali alas di gambar yang pertama adalah 3 akar 2, kemudian tingginya adalah 6, kemudian setengah kali gambar yang kedua, alasnya adalah GP, 3 akar 6, kemudian tingginya adalah CR. Nah, kita bisa menghilangkan atau eliminasi bagian kanan dan bagian kirinya karena sama. Itu setengah-setengahnya bisa kita coret. Kemudian 3 bagian kiri dan bagian kanannya kita coret. Yang tersisa di bagian kiri adalah akar 2 kali 6, kemudian bagian kanannya adalah akar 6 kali CR. Sekali lagi CR yang kita cari. Nah, jadi bagian kirinya akar 2 kali 6, kita peroleh 6 akar 2 sama dengan akar 6 kali CR. Kita pindah ruas tanpa mengubah posisi tandanya, sama saja. Akar 6 kali CR sama dengan 6 akar 2. Nanti kita dapat CR sama dengan ruas kanannya, 6 akar 2 dibagi ruas kirinya, akar 6. Kita kalikan dengan akar-akar sekawan dari penyebutnya, kalikan akar 6 per akar 6. Kita peroleh 6 per 6, akar 2 kali akar 6 adalah akar 12. Kita bisa bagi 6 bagi 6 ini jadi 1. Yang tersisa adalah akar 12. Akar 12 kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 kali 3, dan akhirnya CR kita peroleh 2 akar 3. Jadi, jarak antara titik C ke bidang BDG yang diwakili oleh C ke R adalah 2 akar 3 cm. Nah, untuk memaksimalkan pemahaman kalian, silakan kerjakan pekerjaan rumah ini. Kalian bisa kumpul minggu depan, ya sekali lagi dikumpul minggu depan secara individu di Google Classroom. Ya, dikumpul di minggu depan Google Classroom. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana cara menentukan jarak titik A ke BDE, titik A ke BDE dengan menggunakan konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya, di mana panjang rusuknya adalah 9 cm. Baik, demikian hal yang bisa Bapak bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jaga kesehatan Anda. Nah, kemudian jangan lupa ikuti protokol kesehatan, ikuti pembelajaran daring dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih.